Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rubianti dari jurusan PGSD dengan NIM 877903089 akan menjelaskan tugas 2 filsafat ilmu. Nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiaan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai landasan dan pengawas kritis dalam ilmu pendidikan. Perannya meliputi 1. Mengawasi keilmiaan epistemologi, memastikan ilmu pendidikan tidak sekedar praktis, tetapi memiliki metode ilmiah yang valid, rasional, dan objektif dalam merumuskan teori-teori pendidikan. 2. Memperkuat ekstensi ontologi, menegaskan hakikat pendidikan, apa yang dididik, siapa yang dididik, dan apa tujuan hakiki manusia sehingga pendidikan memiliki arah yang jelas dan tidak mudah terbawa arus sesaat. 3. Mengawasi nilai-nilai aksiologis, memastikan proses pendidikan tidak terbatas nilai, melainkan mengemban misi moral, etika, dan sosial untuk memanusiakan manusia. 4. Menghindari pendidikan yang dangkal, mencegah pendidikan sekedar menjadi transfer informasi dengan mengarahkan pada pemahaman makna dan tujuan pendidikan. Nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi timbal balik terhadap perkembangan filsafat ilmu melalui 1. Uji empiris nilai filosofis. Praktik pendidikan yang berkualitas menjadi tempat pengujian apakah ide-ide filosofis tentang manusia dan kebenaran benar-benar relevan dan dapat diterapkan. Kedua, pembaruan teori. Masalah pendidikan real di lapangan memaksakan filsuf untuk terus meninjau kembali asumsi dasar ilmu pengetahuan, sehingga filsafat ilmu terus berkembang kontekstual. 3. Pengembangan karakter. Pendidikan yang menanamkan nilai aksiologis menghasilkan manusia yang beretika, yang merupakan wujud konkret dari tujuan tertinggi ilmu pengetahuan. Nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara tajam melalui 3 pilar. 1. Ontologi. Apa? Membedah hakikat pendidikan. Contoh, apakah pendidikan itu membentuk manusia atau sekedar mencetak pekerjaan? 2. Epistemologi. Bagaimana? Membedah cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Contoh, apakah metode belajar daring saat ini sudah sesuai dengan prinsip keilmuan pendidikan? 3. Aksiologi. Untuk apa atau nilai? Membedah tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Contoh, apakah kurikulum yang dibuat sudah menanamkan etika dan nilai moral? Nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu. 1. Penerapan dalam kebijakan, pendidikan, pragmatisme, dan humanisme. Filsafat pragmatisme menekankan manfaat dan pengalaman nyata, dan humanisme berpusat pada manusia, sangat terlihat dalam kebijakan saat ini. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM, program magang, pertukaran pelajar, dan proyek desa. Ini adalah penerapan pragmatisme, di mana mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung di lapangan, learning by doing, agar ilmunya berguna bagi dunia nyata. Kedua, penerapan dalam kurikulum, konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan ditransfer secara pasif dari guru. Kurikulum berbasis kompetensi, standar-based, penyusunan tujuan pembelajaran, TP, yang merujuk pada kemampuan nyata, konektif, afektif, psikomotor, bukan sekedar ketuntasan materi, buku teks. Ketiga, penerapan dalam proses pembelajaran, epistemologi, dan progresivisme. Filsafat ilmu menentukan metode pengajaran agar relevan dengan cara ilmu itu sendiri berkembang. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Dalam pelajaran sains, guru tidak langsung memberikan rumus kecepatan, melainkan memberikan kasus. Mengapa mobil yang melaju di jalan basah lebih sulit direm? Siswa melakukan diskusi, hipotesis, dan pengujian untuk menemukan konsep. 4. Penerapan dalam aksiologi, pendidikan karakter, dan Pancasila. Aksiologi berfokus pada nilai dan etika, integrasi karakter, dan nilai pengajaran nilai-nilai Pancasila tidak diajarkan secara teoritis.
melainkan diintegrasikan ke dalam kegiatan keseharian seperti menghormati perbedaan agama di sekolah, pluralitas, bekerja sama dalam kelompok, kerjasama, dan jujur dalam ujian. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan pendidikan tetap berpijak pada kebenaran, metodologi yang benar, dan tujuan nilai yang jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.